adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Mani. Tidak terasa nih Kak Marni, kita sudah sampai di tahun yang baru, tahun 2022. Wah, semangat yang baru ya adik-adik, harus lebih semangat, harus lebih bersuka cita. Nah, tema kita minggu ini adalah janji Tuhan membawa kebaikan. Sebelum kita lebih lanjut nih adik-adik, Kak Marni mengajak kalian yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh dipertemukan di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Biar Tuhan semangat dan sukacita kami semakin Tuhan tambahkan, terutama di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah merasakan nih kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sampai di tahun yang baru ini, tahun 2022, kita harus lebih semangat dan bersuka cita karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi God is so good. Wah, Kak Tati, katanya Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita ya. Betul Kak Marni. Tentu adik-adik juga begitu banyak merasakan kebaikan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan mau kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat di dalam melakukan perintah Tuhan yang pasti. Mari kita naikkan pujian kita yang berikut, TAT. Saya mau seperti Yesus.
Nah, adik-adik, kita bisa kuat dan lebih bersemangat menjalani hidup karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan menaikkan pujian yang ketiga, janjimu seperti fajar. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis untuk sama-sama bisa belajar nih. Kira-kira dapat pesan apa nih melalui cerita firman Tuhan kita kali ini? Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wah, adik-adik sekalian, ada yang istimewa nih. Kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tahun 2022. Nah, kira-kira kalau memasuki tahun yang baru, kita tuh harus semangat dan sukacita, ataukah kita cuma males-malesan, lalu gak semangat? Kira-kira kalian yang mana ya? Tentu anak-anak Tuhan tuh harus semangat. Apalagi di hari ini adalah ibadah yang pertama, ibadah sekolah minggu yang pertama di tahun yang baru nih adik-adik. Dan hari ini Bang Ode akan membawakan cerita firman Tuhan dengan tema janji Tuhan membawa kebaikan. Nah, sebelum kita memasuki cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap waktu. Terlebih lagi ya Tuhan, memberkati kami semua di tahun 2021 sehingga kami semua secara khusus adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik boleh memasuki tahun 2022. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di tahun yang lama, dan kami percaya berkat Tuhan juga akan menyertai kami di sepanjang tahun yang baru ini. Dan waktunya ya Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan sesuai dengan tema yang ditentukan. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat dengan sungguh-sungguh mendengar cerita firman Tuhan. Mereka juga dapat memahaminya, dan terlebih lagi anak-anak-Mu ini dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan, anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkan. Kami juga hambamu ini yang akan menceritakan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya semuanya berasal dari Tuhan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, untuk memulai ceritanya, Bang Ode mau memberikan sesuatu yang berbeda nih buat adik-adik sekalian, yaitu cerita boneka. Yuk kita lihat bersama-sama. Halo adik-adik sekalian, wah senang nih ketemu dengan adik-adik sekalian. Aku harusnya sih nggak sendiri ya. Teman aku, si Miki mana ya? Halo adik-adik sekalian. Halo Mini. Miki udah datang nih. Iya, maaf ya aku baru datang. Wah, senang sekali ya bisa ketemu dengan adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik nih Mini. Iya betul nih Miki. Wah, harusnya semangat baru ada nih buat kita semua. Betul sekali, Mini. By the way, Miki, kamu ingat sesuatu nggak? Ingat apa ya, Miki? Miki lupa nih. Kamu kan pernah janji nih mau memberikan sesuatu di tahun yang baru ini buat aku. Yang bener, Mini. Aku ingat-ingat dulu ya. Ayo dong, Miki, kamu kan udah janji. Oke deh. Aku ingat-ingat dulu ya. Aku pulang dulu ya. Aku pergi dulu. Dadah. Miki nih lupa nih sama janjinya. Padahal dia itu pengen memberikan sesuatu sebagai hadiah tahun baru buat aku. Aku jadi bingung. Tapi aku yakin deh, Miki pasti akan memberikan hadiahnya buat aku. Kita tunggu ya adik-adik.
Dadah. Wah, ternyata adik-adik sekalian ada Mini dan Miki nih tadi. Kalian masih ingat ceritanya nggak? Mini dan Miki tadi itu ngomongin apa ya? Iya, ngomongin di tahun yang baru, betul. Tapi ada yang secara khusus nih, yang tadi dibicarakan oleh Mini. Apa ya? Oh iya, Miki itu janji memberikan hadiah tahun baru nih buat Mini. Tapi ternyata Mikinya itu lupa atau dia pura-pura lupa ya. Tapi apa yang dilakukan Mini? Ternyata Mini itu dia yakin deh. Karena apa? Karena memang Miki itu selalu menepati janjinya kalau misalnya dia mau memberikan sesuatu. Nah, adik-adik sekalian, berkaitan dengan tema dan cerita tentang Miki dan Mini tadi, sekarang Bang Ode mau menceritakan cerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Nah, adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan ini ya berkaitan dengan salah seorang tokoh Alkitab. Yang namanya siapa? Yang namanya adalah Simeon. Nah, Bapak Simeon ini tinggal di Yerusalem nih adik-adik sekalian. Dan kalau melihat ceritanya, dia itu kemungkinan besar itu bekerja di Bait Allah sebagai seorang imam nih adik-adik sekalian. Iya, jadi kalau Bait Allah itu ya mirip seperti gereja ya buat orang-orang Kristen. Nah, imam itu bisa seperti para penatua atau pendeta yang tugasnya itu di Bait Allah untuk melakukan sesuatu, misalnya mendoakan atau misalnya menerima persembahan. Nah, kira-kira pekerjaannya Bapak Simeon itu seperti itu adik-adik sekalian. Nah, disebutkan di dalam Alkitab kalau Bapak Simeon itu adalah Bapak yang sangat taat kepada Tuhan. Wah, dia selalu melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya adik-adik sekalian. Nah, oleh karena itu disebutkan kalau Bapak Simeon ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang yang dipimpin Roh Kudus tuh pasti adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah, terlebih lagi nih adik-adik sekalian, Bapak Simeon ini adalah seorang Bapak yang menunggu janji Tuhan. Oh, janji apa adik-adik sekalian? Nah, orang-orang Israel itu ya zaman dulu para nabi-nabinya itu menubuatkan sesuatu. Menubuatkan itu apa sih? Bang Ode, menubuatkan sesuatu itu artinya apa? Memberikan sebuah ramalan. Oh, tapi kalau ramalan itu kan banyakkan tidak terjadinya. Kalau nubuatan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena Tuhan yang menyampaikannya adik-adik sekalian. Nah, nubuatan yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Simeon itu adalah kedatangan Mesias atau yang diurapi atau sebagai raja orang Israel. Nah, saat itu kan orang Israel itu ada di bawah penjajahan Romawi. Jadi mereka itu tidak memiliki pemimpin yang seperti zaman dulu ketika zamannya Raja Daud, Raja Salomo. Memang ada yang namanya Raja Herodes. Tapi Raja Herodes ini juga dia cuman raja-rajaan. Maksudnya apa sih Bang Ode raja-rajaan? Maksudnya itu ya dia tuh sengaja diberikan kedudukan oleh Romawi ya, tapi dia juga tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan apapun. Karena orang-orang Romawi lah yang tetap berkuasa atas wilayah Israel saat itu. Nah, karena wilayah Israel saat itu dipimpinnya oleh bangsa lain, nah Simeon itu adalah termasuk orang-orang yang menanti-nantikan seorang Mesias, yaitu seorang yang diurapi. Nah, dia itu setiap hari bekerja di Bait Allah, lalu dia itu selalu menantikan dan percaya bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi. Meskipun dia tidak tahu kapan janji itu akan digenapi, tapi dia tetap setia dan percaya. Sampai suatu hari
Yesus yang saat itu sudah berumur 8 hari, dibawa oleh ayah dan ibunya pergi ke bait Allah. Untuk apa? Nah, jadi dulu orang Israel itu kalau anak laki-laki sesudah 8 hari itu sama keluarganya itu harus dibawa ke bait Allah. Untuk apa? Untuk disunat dan juga sebagai ketentuan dari hukum Taurat. Ya, nah akhirnya dibawalah ke bait Allah. Nah, ketika bayi Yesus ini dibawa, lalu di bawah pimpinan Roh Kudus, Simeon itu bisa mengetahui kalau apa yang dijadikan oleh Allah melalui nabi-nabinya di zaman dulu itu akan segera digenapi. Wah, jadi ketika Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan juga bayi Yesus yang sudah berusia 8 hari itu datang, lalu dengan pimpinan Roh Kudus, Simeon itu tahu, oh ini toh yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu Sang Mesias itu sudah datang. Lalu apa yang dilakukan oleh Simeon? Lalu ketika Simeon itu datang, ketika Simeon itu melihat bayi Yesus datang, lalu Simeon itu menatang atau menggendong bayi Yesus sambil memuji Tuhan. Nih, seperti ini memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Wah, luar biasa ya pujiannya adik-adik sekalian. Simeon itu ingin menyatakan bahwa oh ternyata janji yang Tuhan nyatakan itu dari zaman dulu itu akan segera digenapi. Memang janjinya ada di mana di Bang Mode? Nah, Bang Mode bacakan ya. Janjinya itu ada di kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Isinya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, adik-adik sekalian, nubuatan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir dan sudah kita rayakan nih adik-adik sekalian. Nah, jadi setelah lahir di Bethlehem, jadi orang tuanya itu membawa ke Yerusalem. Kurang lebih itu 10 km jaraknya ya dari Bethlehem ke Yerusalem. Nah, adik-adik sekalian, setelah Simeon itu memuji Tuhan sambil menggendong bayi Tuhan Yesus, lalu Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu menjadi heran, bingung sekaligus kagum. Loh, kok Bapak Simeon ini bisa mengatakan hal itu ya? Kok persis seperti yang disampaikan oleh para malaikat dan juga apa yang disampaikan oleh para gembala-gembala ketika mereka menemui Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus itu dilahirkan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita firman Tuhan ini kita bisa belajar nih adik-adik sekalian dari tokoh Bapak Simeon. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka kita itu harus menunggu dan menanti dengan keyakinan dan terlebih lagi dengan ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita menanti janji Tuhan itu, kita menantinya dengan males-malesan. Karena apa? Katanya Tuhan janji, tapi kok nggak pernah ditepati sih? Kapan? Wah, mungkin sikap yang seperti itu pernah nih kita lakukan. Tapi seperti Bapak Simeon yang yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Memang waktunya kita tidak pernah tahu. Tapi selama kita menunggu, ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yaitu taat dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kalau kita taat dan juga melakukan apa yang difirmankan firman Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh
Kudus. Dan Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk kita dapat bersabar ketika menantikan janji Tuhan. Nah, mungkin ada yang males-malesan ya menunggu janji, kapan nih datangnya? Lalu akhirnya apa? Karena menunggu janji tersebut tidak datang-datang, akhirnya apa? Akhirnya jadi tidak percaya. Jadi, Tuhan mah bohong, Tuhan mah tidak menepati janji. Bukan, adik-adik sekalian. Tuhan itu tidak berbohong dan Tuhan itu tidak menepati janjinya. Misalnya janjinya apa? Akan memberikan kita semua kesehatan, akan memberkati kita dengan segala rezeki yang baik, akan memelihara kita siang dan malam. Tapi ketika kita sedih, ketika kita sakit, atau ketika kita punya masalah, lalu kita marah-marah sama Tuhan. Jangan. Tuhan itu pasti akan menepati janjinya asalkan kita semua itu taat dan mau bersabar. Ya, jangan sampai kita tidak bersabar padahal Tuhan mau menepati janjinya. Nah, ketika Tuhan mau menepati janjinya, ya dilihat anak-anaknya tidak taat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu Tuhan sedih, dan Tuhan yang mau untuk menepati janjinya, mungkin Tuhan akan berhenti dulu nih. Tuhan akan menunggu dulu sampai kita semua itu mau sadar, mau bertobat, dan kembali lagi taat kepada Tuhan. Baru Tuhan akan menepati janjinya. Jadi Tuhan itu bukan berarti ya berbohong dan tidak menepati janjinya. Tuhan itu pasti menepati janjinya, tapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan waktu dan kehendak kita semua. Nah, adik-adik sekalian, jadi selain kalian harus menunggu dengan sabar, dan tentu ketika menunggu dengan sabar itu kita harus taat melakukan firman Tuhan, ada lagi nih hal yang kedua yang harus kita lakukan adik-adik, yaitu kalau orang tua kalian menjanjikan sesuatu dan mau memberikan sesuatu ya, tetapi belum diberikan, selain sabar kita juga harus terus mendoakan orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita juga perlu dukungan doa nih buat dari adik-adik sekalian supaya tetap sehat di dalam bekerja ataupun beraktivitas, sehingga janji-janji yang pernah disampaikan misalnya sama orang tua kalian juga bisa terlaksana. Nah, adik-adik sekalian, kalian penasaran gak kira-kira apa sih yang terjadi dengan Miki dan Mini? Kita lihat yuk cerita lanjutannya. Aku mau seperti Yesus, lagunya favorit aku. Aku selalu diingatkan untuk menjadi anak yang taat. Ini Miki mana ya? Kok dari tadi aku nunggu-nunggu nggak ada? Halo Mini. Ini aku Miki. Nih aku mau kasih hadiah tahun baru buat kamu. Wah, ternyata Miki inget nih mau memberikan hadiah tahun baru. Terima kasih Miki. Iya Mini, maafin ya, aku tadi agak lupa kalau aku mau memberikan coklat buat kamu. Nah, sekarang aku sudah berikan, aku sudah menepati janji. Iya, aku yakin kamu pasti menepati janji. Nanti kita makan coklatnya bareng-bareng ya. Aku mau seperti Yesus. T-A-A-T-A-A. Dadah. Dadah adik-adik sekalian. Wah, ternyata adik-adik sekalian, Miki itu menepati janjinya nih memberikan hadiah tahun baru buat Mini. Dan apa yang terjadi? Wah, Mini senang sekali ya, karena dia akhirnya mendapat apa yang sudah dijanjikan. Nah, adik-adik sekalian juga ingat cerita tadi, cerita firman Tuhan yang sudah Bang Ode sampaikan, bahwa kita juga harus menantikan dengan sabar. Terlebih lagi di tahun yang baru ini, kita masih bingung ya, kira-kira pandeminya sudah selesai atau belum? Kira-kira sudah bisa ke sekolah lagi, ketemu dengan teman-teman atau belum? Tapi ingat janji Tuhan,
kalau Tuhan pasti akan memberkati setiap anak-anaknya, maka percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita semua, terkhusus adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, untuk tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu ada buat kita, secara khusus di tahun 2022 ini. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan selalu menantikan janji Tuhan dengan penuh kesabaran. Demikian cerita firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Kitab Yosua pasal 21 ayat 45f. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan semuanya terpenuhi. Diulang ya, Kitab Yosua pasal 21 ayat 45f. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan semuanya terpenuhi. Selamat menghafal teman-teman. Dadah. Halo adik-adik, perkenalkan, nama aku Kak Clara. Sekarang kita akan ngelakuin aktivitas. Nama aktivitasnya itu adalah kartu bayi Yesus. Nah, bahan yang diperlukan itu ada, yang pertama ada kertas lipat. Kalian butuh 3 kertas lipat. Warnanya bebas, gimana kalian saja. Terus yang kedua itu ada lem. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada spidol. Yang kelima ada pensil, dan yang terakhir ada penggaris. Sekarang kita mulai ya adik-adik. Nah adik-adik, pertama-tama kita buat bintang dulu ya adik-adik. Kita pakai penggarisnya. Nah setelah itu kita bakal gunting. Setelah itu, kita gambar palungan adik-adik. Terus kita buat bulat juga. Setelah itu, kita gunting lagi adik-adik. Setelah itu, kita tempel palungan ini di sini. Kita tempel ya pakai lem. Setelah ditempel, sekarang kita bakal potong-potong ini. Kayak gini adik-adik. Setelah itu, kita tempelkan ini ke sini. Setelah itu, kita siapkan yang tadi sudah kita gunting dan kita taruh di sini. Kita lem dulu ya adik-adik. Lalu kita gambar mata dan mulut. Setelah itu, kita garis-garis. Terus kita lem lagi di sini. Kita buletin. Setelah itu, kita bakal tempel ini di sini. Ini kita lemin ya adik-adik. Lalu kita tempel di sini.
Langsung kita nulis ayat hafalan kita. Dari Yosua 21 ayat 45F. Kita tulis ya. Setelah itu, kalian bisa hias. Nih, kakak sekarang bakal ngehias ya adik-adik. Kakak bakal ngehias bintang-bintang ini di sini. Nah, jadi deh adik-adik kartu ucapan bayi Natal, bayi Tuhan Yesus. Dan adik-adik, jadilah kartu bayi Tuhan Yesusnya. Dari aktivitas ini, kita belajar bahwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan janji Tuhan untuk kita semua yang membawa kebaikan dan damai. Selamat mencoba adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan selama kebaktian ini berlangsung. Dan kami boleh merasakan sukacita melalui puji-pujian, melalui cerita firman Tuhan, melalui ayat hafalan, ataupun juga aktivitas yang dilakukan. Biarlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, terus diberkati Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilangsungkan setiap minggunya. Dan biarlah anak-anak-Mu ini juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka dapat menunjukkan siapakah mereka, yaitu anak-anak Tuhan yang taat. Berkatilah mereka ya Tuhan yang mungkin masih melibur selama beberapa hari ini, dan mereka minggu yang akan datang akan masuk kembali ke semester yang baru. Tuhan berkatilah agar mereka juga dapat tetap semangat supaya mereka dapat menunjukkan nilai-nilai yang terbaik. Berkati juga orang tua mereka masing-masing, agar Tuhan terus pelihara dengan rezeki yang berasal daripada Tuhan. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang melalui ibadah-ibadah di setiap hari minggunya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik tetap ikut mengikuti ibadah kita di minggu-minggu yang akan datang dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Betul kan Kak Marni? Betul sekali Kak Tati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.